Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembuatan program aplikasi database, di mana sebelumnya kita sudah membuat database dari Microsoft Office Access dengan satu tabel, yaitu tabel buku. Sekarang kita masuk ke program visualnya. Kita buat satu project baru. Namakan projectnya perpustakaan. Oke. Selanjutnya sambil menunggu projectnya selesai, kita buat koneksi dulu dengan ODBC ya. ODBC dengan menekan start, terus diketik ODBC. ODBC data source ini diklik, kemudian buat konfigurasi. Nah, ODBC ini disediakan oleh Windows. Pada saat melakukan instalasi Windows, secara otomatis ini sudah ada. Nah, ada driver macam-macam di sini. Macam-macam database bisa dikoneksikan dengan atau dikonfigurasikan dengan ODBC ini. Tetapi ada beberapa database yang membutuhkan koneksi khusus ya. Contohnya misalnya MySQL di sini. MySQL ini tidak secara otomatis terinstall pada saat instalasi Windows ya. Tetapi ini muncul ini diinstal secara terpisah. Walaupun ODBC-nya MySQL ini sudah disediakan oleh Microsoft di websitenya Microsoft, tetapi kita perlu mengunduh sendiri untuk diinstal di Windows kita. Nah, selanjutnya di sini yang kita butuhkan adalah Microsoft Office Access ya, yang ekstensinya MDB tadi. Oke, balik ke user, kita add, terus kemudian dipilih MDB dari Microsoft Access, finish. Nah, data source name ini merupakan inisial yang nantinya akan kita pakai untuk melakukan koneksi. Misalnya di sini saya namakan perpustakaan 1. Nah, karena di sini tadi sudah ada perpustakaannya, di sini saya pakai nama perpustakaan 1 misalnya. Terus kemudian database diselect, databasenya dicari, select database ini dicari di mana letak penyimpanan database Microsoft Access yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini database yang kita buat tadi saya taruh di my dokumen ya, di dokumen di C user, terus username-nya komputer atau laptop saya, terus kemudian di dokumen, kemudian dicari database-nya, namanya tadi perpustakaan ya, perpustakaan MDB. Jadi di konfigurasi ini juga ada di C user, Asus komputer name-nya saya, terus kemudian dokumen, dan dicari di sini perpustakaan MDB.
Oke, sudah masuk. Oke. Nah, perpustakaan 1 di sini sudah muncul perpustakaan 1. Nah, ini yang nantinya akan kita pakai untuk apa? Koneksi nanti. Sudah ya? Oke. Selanjutnya di dalam project kita, untuk menampilkan datanya nanti kita pakai yang namanya data grid view. Ya, data grid view di dalam toolbox di panel data grid view, double klik, muncul data grid view. Nah, di sini nanti datanya kita akan ditampilkan. Berikutnya kita buat koneksi. Kita buat koneksi dengan sini, di double klik dulu untuk menampilkan code window-nya. Ya. Selanjutnya di baris pertama di sini dilakukan inisialisasi untuk kontrol aktif dari ODBC ya. Import sistem data ODBC. Nah, ODBC ini yang akan kita pakai untuk koneksi nanti. Terus kemudian kita buat variabel, misalnya db koneksi dulu cn as ODBC connection. Kemudian db as adapter, ODBC adapter. Terus dataset, new dataset. Oke, jadi tiga variabel ini. Variabel yang pertama di sini ODBC connection digunakan untuk membuat koneksi ya, menghubungkan antara database dengan aplikasi ini, antara database yang dikonfigurasikan dengan ODBC tadi dengan Visual Basic. Terus kemudian DB ini adapter ya, tipe datanya adalah adapter. Nah, ODBC adapter ini digunakan untuk membaca query database. Nah, query itu perintah untuk menampilkan data ya, menangkap data di dalam database, yang menangkap data tabelnya. Terus kemudian dataset, dan dataset ini digunakan untuk menangkap menangkap isi data yang sudah ditangkap oleh data adapter. Nah, dataset ini menyimpan data tabel yang sudah di-query-kan di dalam data adapter. Nah, sudah berikutnya kita buat prosedur ya, sub prosedur untuk koneksinya. Jadi sub koneksi, koneksi menggunakan variabel cn ini. Cn sama dengan new, membuat objek baru, new ODBC connection. ODBC connection. Nah, di sini isinya adalah memanggil koneksi konfigurasi ya, data source name konfigurasi yang ada di ODBC tadi. DSN data source name sama dengan namanya tadi, perpustakaan 1 ya. Perpustakaan 1 itu yang ada di ODBC tadi. Nah, perpustakaan 1 ini yang dipanggil. Data source name-nya ini adalah perpustakaan 1 ya, data source name perpustakaan 1. Oke, di sini perpustakaan 1 dipanggil.
Oke, berikutnya cn.open. Nah, untuk mengaktifkan koneksi ODBC-nya. Sudah, setelah koneksi, berikutnya membuat subprosedur untuk menampilkan datanya. Tampil untuk menampilkan datanya. Jadi prosedur untuk menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data ini kita panggil koneksi, prosedur koneksi. Prosedur koneksi dipanggil, terus kemudian DB untuk membuat query menampilkan data. DB sama dengan new object adapter dalam kurung select bintang from tadi buku tabel yang ada di dalam database perpustakaan tadi yang kita buat adalah buku, koma cn, cn. Nah, cn ini database ini tadi koneksinya. Oke, berikutnya db fill dataset. Setelah dipanggil data bukunya, disimpan ke dalam variabel ds ya, dataset ini menangkap isi dari data tabelnya ya. Selanjutnya setelah itu ditampilkan di dalam data grid view. Data grid view itu yang mana? Nah, data grid view itu yang ini namanya data grid view, data grid view 1 ya. Data grid view 1 data source sama dengan ds. Data source dari data grid view 1 adalah ds, di mana ds ini adalah variabel yang menyimpan isi tabel dari tabel buku dari adapter ini. Data grid view 1 data member sama dengan ds titik tabel to string. Oke, sudah. Jadi ini isi prosedur tampil di sini, memanggil koneksi, terus kemudian di sini adapter membuat perintah untuk menangkap data atau menampilkan data tabel buku dari database perpustakaan. Kemudian DB mengirimkan atau datanya disimpan di dalam DS yang menyimpan data isi data buku itu di dalam DS dan ditampilkan di dalam data grid view. Kemudian di form load. Form load ini adalah form pada saat form pertama kali ditampilkan, maka di dalam prosedur form load ini akan mengakses pertama kali perintah yang ada di dalam form load ini. Nah, aksesnya apa? Di sini tampil ini dipanggil. Subprosedur tampil dipanggil. Pada saat form pertama kali dijalankan, tampil yaitu ini akan dipanggil. Coba dijalankan. Nah, data sudah ditampilkan. Data di dalam tabel buku yang ada di dalam database perpustakaan tadi sudah ditampilkan di sini, di mana buku belajar database dan pemrograman visual dan VB.NET di sini ditampilkan datanya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang bentuk bentuk baru. Kalau misalkan di dalam
project kita ini isinya lebih dari satu form, dimana masing-masing form itu punya menampilkan tabel yang berbeda. Bagaimana ya, misalnya saya tambahkan satu tabel baru di sini di dalam database-nya, database perpustakaan tadi. Saya tambahkan tabel anggota ya, sesuai dengan yang ada di slide ya. Di PPT-nya di situ ada 6 tabel ya, tabel buku, tabel anggota, tabel pengarang penerbit, terus kemudian ada tabel pegawai kalau nggak salah. Nanti semua tabel itu di create di sini semua di dalam Microsoft Access. Dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Dari menu create, pilih tabel, create tabel, ditambahkan tabelnya ya. Tabel di sini di tabnya diklik kanan, desain view, disimpan dengan nama tabel anggota. Oke, anggota isinya ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat. Oke, nama di sini ID-nya auto number enggak apa-apa. Auto number ini artinya membuat penomoran secara otomatis ya, tanpa diisi ya. Terus kemudian nama, short name, size-nya 50, jenis kelamin kalau yang diinputkan itu hanya LK berarti hanya 2 atau 1 bisa, 1 LK ya. Laki-laki LP ya, laki-laki, P untuk perempuan. Terus kemudian alamat 50 saja. ID anggota ini dijadikan sebagai primary key. Oke, close, simpan ya. Kemudian anggota ini saya isi dulu biar nanti kelihatan. Nah, tadi auto number ID anggota ini auto number, nama di sini langsung diinputkan nama, misalnya Abdul Kholik misalnya. Nah, ID ini secara otomatis akan muncul 1 karena tipenya tadi adalah auto number. Laki-laki, alamatnya Lamongan. Terus kemudian misalnya Fatimah, perempuan, Gresik ya, 2 saja misalnya. Sudah di close. Oke, sekarang kita buat form baru. Dari menu project, add Windows form yang kedua, Windows form, add. Kita buat tampilan yang sama dengan data grid view. Buat prosedur yang sama. Inisial, import system
import system data ODBC. Buat variabel baru dim cn sama tadi ya, as koneksi dim db adapter ODBC adapter, yang atas juga ODBC connection ya, ODBC connection. Terus dataset. Oke, selanjutnya buat prosedur koneksi lagi sama ya, sub koneksi cn sama dengan new ODBC connection dipanggil dsn sama dengan perpustakaan 1 cn open. Oke, kemudian buat sub prosedur tampil, isinya db sama dengan new adapter. Kalau tadi yang diselect adalah buku, ini yang diselect from anggota, koma cn. Nah, sebelumnya ditampil di sini koneksi. Ya. Kemudian db fill ds data grid view 1 data source ds data grid view 1 data member sama dengan ds tabel to string. Oke, tampil dipanggil. Oke, selesai. Otomatis di sini ketika dijalankan programnya, yang pertama kali dijalankan adalah form 1. Nah, supaya bisa diakses form 2 nya, bisa diatur startupnya atau di sini kemarin saya pakai tombol button. Untuk melihat saja. Jadi di button 1 ini double klik form 2 show, supaya bisa ditampilkan form yang kedua ya. Jadi button 1 ini ketika diklik form 2 tampil. Oke, jalankan. Ini nama tabel bukunya, terus kemudian di button 1 ini diklik, form yang kedua ditampilkan, mestinya menampilkan tabel anggota. Nah, jadi yang form pertama ini isinya tabel buku, form yang kedua isinya tabel anggota. Oke ya, sudah selesai. Sekarang gini, di form 1 ya, form 1 dan form 2 ini isinya sama persis, bedanya hanya button saja, isinya sama persis. Nah, supaya pembuatan variabel terus kemudian koneksi, subprosedur koneksi dan tampil ini tidak dibuat berulang-ulang, karena setiap form nantinya akan membutuhkan variabel terus membutuhkan koneksi yang sama.
Supaya tidak membuat secara berulang-ulang seperti ini, maka kita butuh satu modul. Modul sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Modul digunakan untuk menampung kumpulan atau isinya adalah kumpulan prosedur, di mana prosedur tersebut diakses secara publik yang bisa dipakai secara bersama-sama di semua bagian project. Jadi form 1, form 2, form 3 dan seterusnya nanti akan menggunakan prosedur-prosedur yang ada di dalam modul, sehingga tidak perlu membuat yang sepanjang ini secara berulang-ulang. Nah, kita cukup membuat modul. Nah, pembuatan modul dari menu project, add modul, add. Oke. Selanjutnya di sini di dalam modul isinya sama, import sistem data ODBC. Ya. Terus kemudian di dalam modul ini, di dalam kelas modul ini isinya adalah yang ada di sini. Ini di copy semua, di copy, ditaruh di modul. Oke. Nah, dim ini ya, modifier dim ini merupakan modifier lokal. Supaya bisa diakses secara publik, dim ini diganti menjadi public. Begitu juga koneksi prosedur koneksi ditambahkan modifier public, tampil public. Oke. Nah, di sini ada merah di sini, artinya ini error. Kenapa error? Karena objek data grid view ini merupakan objek kontrol yang ada di dalam sini, di dalam form, sehingga ini tidak bisa diakses oleh modul karena modul tidak punya data grid view, sehingga ini harus dihapus. Nah, dihapus. Kemudian di sini ini juga dihapus. Di form 1 juga sama, dihapus. Tampil ini juga dihapus. Nah, sudah. Sekarang di dalam modul. Modul ini ada koneksi ya, koneksi dipanggil di masing-masing form. Koneksi dulu ya, koneksi dipanggil, sudah. Terus kemudian untuk menampilkan, nah di sini tidak ada data grid view, di form ini juga belum ada data grid view. Nah, data grid view nanti adanya di dalam form, sehingga di modul ini ditambahkan data grid view 1 data member tadi sama dengan ds. Iya, ds tadi sudah dipublikkan ya. Terus kemudian di sini data grid view 1 data ini kebalik, data source ini data member sama dengan ds titik tabel to string. Oke, sudah ya. Nah, ini belum bisa ditampilkan karena di sini belum bisa memanggil. Di sini tampil ya. Bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan hanya untuk form 2 saja, untuk menampilkan data anggota. Nah, sedangkan di form 1 ini kalau ini dibuang ya. Kalau ini dibuang terus kemudian ini ditaruh di sama ya, ditaruh di sini tadi di form load, ini dibuang. Sebelum tampil koneksi,
koneksi. Nah, kalau ini dijalankan ya, dijalankan isinya adalah tabel anggota. Form 1 dan form yang kedua pun isinya sama-sama anggota. Secara otomatis bertambah karena datasetnya tadi hanya satu objek datasetnya. Nanti diperbaiki. Nah, ini anggota saja. Nah, supaya bisa di form 1 ini tetap tabel buku isinya, terus kemudian form 2 ini isinya tabel anggota, bagaimana? Jadi gini, di prosedur subprosedur tampil ini dibuat satu variabel supaya datanya bisa diinput dari form masing-masing form, maka di sini harus diberikan variabel. Nah, yang bisa menampilkan atau mengembalikan data kita bisa pakai by ref. A misalnya, A string, karena ini bentuknya string ya. Jadi variabel A by ref A string di sini diganti menjadi A ya. Nah, di masing-masing form 2 pada saat memanggil tampil ya, subprosedur tampil ini ya, harus ada inputannya untuk dikirimkan ke dalam prosedur ini. Jadi form 2 dan form 1 ditampil diberikan sama select from anggota ya, select from anggota untuk form 2, select buku untuk form 1. Form 1 isinya buku, form 2 isinya anggota. Oke, kalau ditampilkan hasilnya gini. Ini form 1 ini isinya form buku, tabel buku. Form 2 isinya kedua tabel akan ditampilkan. Oh ya, sudah. Kedua tabel ditampilkan. Nah, ini form buku, tabel buku, ini tabel anggota. Nah, bagaimana caranya agar tidak seperti ini ya? Padahal yang kita maksud di sini adalah form 1 ini hanya akan menampilkan tabel buku ya. Form yang kedua ini hanya menampilkan tabel anggota. Nah, ini dua-duanya tampil. Supaya tidak seperti ini, di dalam modul ini diganti public ds as new dataset ya. New-nya dihilangkan, ditaruh di sini. Nah, ds sama dengan new dataset seperti ini. ds sama dengan new dataset. Coba ya. Nah, ini tabel buku, form 2 tabel anggota. Jadi sudah berbeda. Ini tabel buku sendiri dalam form 1, tabel anggota di form 2. Nah, sudah ini yang dirubah tadi, dataset ini ditaruh dataset ditampil. Sudah selesai. Di sini antara form 1 dan form 2 di sini menampilkan data yang berbeda. Oke, sudah ya. Lagi kalau misalkan kita punya banyak tabel ya, kita punya banyak tabel.
kita bisa membuat satu form sendiri untuk tabel tanpa ini ya, tanpa button ini. Kita buat satu form untuk menampilkan masing-masing form atau switchboard. Kita buat saja misalnya gini, form ini untuk menampilkan form 1, form 2, diganti teksnya. Di sini teksnya diganti menjadi misalnya data buku. Dua, data anggota. Ya. Buku dan anggota. Ya, di form ketiga. Scriptnya data buku di double klik. Ini form 1 show artinya menampilkan. Nah, ketika diklik button 1 ini, form 2 misalnya form 2 dihilangkan, form 2 titik hide gitu ya, form 2 hide, form 1 juga form 3 juga hide, atau karena di sini form 3 jadi ME hide, form 3 hide ya. Terus kemudian di tombol yang kedua di sini isinya sama, diganti. Di sini yang di show kan adalah form 2, yang di form 1 di hide. Kemudian di masing-masing form, pada saat form 1 misalnya form 1 ini di close ya, pada saat form 1 di sini di close, form 1 ini close atau apa ya ini, form close ya, form close. Ini form 3 show untuk menampilkan form 3. Begitu juga di form yang kedua, pada saat di close form 3 show. Oke, sekarang ini masih ketika dijalankan, ini masih form 1 yang akan dijalankan pertama kali, supaya yang ditampilkan pertama kali adalah switchboardnya, halaman pertamanya itu di form ini, maka di startupnya diganti. Caranya dari menu project yang paling bawah, project propertiesnya diklik. Nah, startupnya diganti ya. Aplikasi startup formnya diganti menjadi form 3. Artinya yang akan ditampilkan pertama kali adalah form 3 ini. Sekarang jalankan. Form 3 yang ditampilkan pertama kali. Ketika form buku di data buku ini, tombol data buku diklik, maka form 3 ini akan di close. Form 1 yang ditampilkan. Nah, form 1 tampil, form tadi hilang. Terus ketika ini di close, form 3 ditampilkan. Data anggota diklik, form kedua ditampilkan,
dan form 3 disembunyikan. Ketika di close lagi, form ketiga ini tampilkan. Oke, sudah selesai. Dari langkah-langkah ini tadi silakan dipraktekkan. Berikut juga semua tabel yang ada di dalam materi, di dalam ini tadi dikerjakan semua. Nah, yang kemarin pada saat saya masuk kelas kemarin saya sampaikan, semuanya hasilnya di screenshot, dikirimkan ke Spada ya, terus kemudian projectnya dikumpulkan di ketemu saya. Sepertinya tidak usah, cukup dikirimkan ke Spada saja hasil screenshotnya. Untuk projectnya jangan sampai hilang. Projectnya itu nanti akan dilanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti dikumpulkan pada saat bertemu saya di kelas, gitu saja. Nah, di sini, nah ini ada tabel anggota, tabel pengarang, penerbit, pengembalian, peminjaman. Ini semuanya dibuat tabelnya di dalam database Microsoft Office Access tadi. Ya, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Silakan dikerjakan, dikumpulkan dalam bentuk screenshot, Microsoft Word atau PDF. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ke saya ke kampus. Setiap hari saya ke kampus pasti, atau bisa kirim WhatsApp ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.